Lorong belakang dapur itu sempit, gelap, dan lembab. Jarang dilewati orang. Bau sisa air cucian dan tanah basah menempel di dindingnya. Di sanalah Misna muncul. Melangkah tertatih, seperti seseorang yang keluar dari tempat yang seharusnya tidak dilewati manusia. Rani menghentikan langkahnya. Ember cucian di tangannya hampir terlepas. Ia tidak menyangka melihat Misna keluar dari lorong itu. Lorong yang terkenal gelap dan kotor, bahkan bagi warga sekitar. Ada jeda canggung, beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Cahaya matahari siang menyentuh wajah Misna. Terlalu terang, kontras dengan tubuhnya yang pucat dan gemetar. Rambutnya berantakan. Napasnya pendek-pendek. Dan matanya terlihat seperti baru saja melihat sesuatu yang tak ingin ia ingat lagi. Jangan katakan yang sebenarnya. Jangan biarkan siapapun tahu monster di dalam rumah itu. Kalau aku mengatakannya, dunia akan runtuh sekali lagi. Aku harus membangun tembok di mulutku. Dengan suara lirih, Misna menyusun cerita tentang sandal tante yang jatuh ke samping jendela, tentang pintu depan yang terkunci, tentang lorong belakang yang katanya hanya jalan pintas. Rani tertegun. Alasan itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Namun mata Misna mengatakan hal lain. Sesuatu yang terlalu gelap untuk anak seusianya. Cahaya matahari siang menyengat halaman sempit itu. Kontras dengan wajah Misna yang pucat, nyaris tanpa warna. Rani berdiri membeku, ember cucian tergantung di tangannya. Ia tidak mengenal Misna dengan baik. Tapi bahkan orang asing pun tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan gadis di hadapannya. Di mata Rani, Misna tampak seperti seseorang yang baru saja merangkak keluar dari mimpi buruk. Pakaiannya berantakan, napasnya terputus-putus, dan tangannya mencengkeram dompet tipis itu, seolah itulah satu-satunya pegangan hidup yang masih ia miliki. Misna, kenapa kamu keluar dari situ? Kamu jatuh? Jangan katakan yang sebenarnya. Jangan biarkan siapapun tahu monster di dalam rumah itu. Kalau aku mengatakannya, dunia akan runtuh sekali lagi. Aku harus membangun tembok di mulutku. Rani menatap Misna dengan ragu. Bukan tatapan curiga, melainkan bingung. Seperti seseorang yang tiba-tiba berhadapan dengan luka yang tak ia mengerti asalnya. Ih, Misna, kenapa keluar dari situ? Misna berhenti. Di titik itu, ia harus memilih antara mengatakan kebenaran atau berbohong untuk pertama kalinya. Di rumah Rani yang beraroma minyak kayu putih, dunia terasa sedikit lebih sunyi. Dindingnya tipis, kamar mandinya sederhana, suara air kendi jatuh pelan. Berulang, seperti mencoba menenangkan sesuatu yang tidak mau diam. Misna berdiri di sana. Tubuhnya basah, tangannya gemetar saat menyeka kulitnya dengan handuk pemberian Rani. Klau kamera menangkap kain itu, akan tampak perlahan memerah. Aku harus menghapusnya. Menghapus jejaknya, menghapus rasanya. Rani memberiku kaos putih itu, tapi aku tahu, aku tak sanggup memakainya. Terlalu terang, terlalu terbuka, aku mempertahankan kaos hitam putihku. Aku hanya mengambil rok panjang ini, lebih tebal dari rok yang kupakai sebelumnya. Rani memberiku sandal tipis itu. Ukurannya sedikit lebih kecil dari kakiku, tapi aku tahu, aku sanggup memakainya. Lebih cepat berjalan dengan ini daripada sandal yang terlalu besar. Sandal itu terasa terlalu pas, menekan kakiku. Siap untuk lari, pikirku. Aku mencukupkan diri dengan sandal ini, seperti aku mencukupkan diriku dengan hidup yang tersisa. Tetapi, dari semua yang disodorkan Rani, aku tak tega meminjam apapun yang menyentuh bagian paling rentan dari tubuhku. Dan rok panjang ini terasa seperti baju besi. Aku bukan lagi gadis yang hanya memakai baju harian tipis. Aku sedang menyamar menjadi manusia normal. Misna melangkah dengan sandal tipis yang diberikan oleh Rani. Misna menuju stasiun kereta api, menuju ketidakpastian. Di belakangnya, lorong itu tetap diam, menyimpan rahasia tentang kacamata yang pecah
dan minyak yang tumpah. Misna selamat karena ia melawan. Tapi mulai hari ini, ia membawa pertanyaan yang akan menghantuinya selamanya. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana? Dan apakah bayangan itu akan terus mengejarnya? Aku melipat bajuku yang kotor. Tubuhku terasa berbeda, terutama di pangkal pahaku. Aku membiarkannya tanpa celana dalam. Aneh, tapi justru terasa lebih terlindung. Tanganku kaku saat memasukkannya ke dalam tas plastik Royal Mart. Tas murah, tipis, tapi sekarang isinya terasa lebih berat. Aku berdiri di ambang pintu rumah Rani. Satu langkah lagi, dan aku harus benar-benar pergi. Meninggalkan rasa sakit di tubuhku yang belum sanggup kurasakan sepenuhnya. Rani bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku mengangguk, tak lupa mengucapkan terima kasih. Aku tersenyum. Rani bertanya sekali lagi, mungkin karena jawabanku terdengar aneh baginya. Senyum palsu yang baru saja kupelajari dalam hitungan menit, dan aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Dengan kebaikan Rani ini, aku harus pergi sebelum Om Narita menemukan kacamata barunya. Aku harus pergi kemana saja, asal bukan kembali ke rumah itu. Kereta. Aku mendengar suaranya di kejauhan. Mungkin itulah tujuanku.